Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono mewanti-wanti potensi embargo suku cadang alat utama sistem pertahanan alutsista Indonesia yang berasal dari Rusia menyusul invasi Moskow ke Ukraina. Menurut Yudo, hujanan sanksi yang dijatuhkan internasional terhadap Rusia gara-gara invasi bisa menyasar berbagai bidang terutama industri pertahanan, termasuk soal pembelian suku cadang alutsista. Dengan potensi itu, ia menyebutkan perlu langkah antisipasi mencegah resiko dampak sanksi Rusia terhadap pembelian suku cadang alutsista Indonesia. Yudo mengatakan secara operasional tetap kita gunakan. Kita tidak terpengaruh Rusia mau perang sama negara manapun. Alat itu kan istilahnya sudah kita beli dan sudah menjadi hak kita. Meski begitu, Yudo menegaskan secara keseluruhan konflik antara Rusia dan Ukraina tak mempengaruhi operasional alutsista yang dimiliki Indonesia. Dia melanjutkan alutsista kita memang banyak asalnya. Ada yang buatan Belanda, buatan Rusia, kemudian kemarin 39 kapal itu dari Jerman. Termasuk persenjataan kita banyak yang dari luar. Ya tentunya kita ada pengaruh dari mereka, tapi kita laksanakan operasional. Yudo mengaku tak tahu apakah pembelian pesawat suku cadang alutsista ke Rusia masih berlangsung atau tidak. Sebab ia mengatakan Kementerian Pertahanan lah yang mengatur pembelian tersebut. Sementara itu, terkait geopolitik, Yudo mengatakan akan membahas hal ini hanya di lingkungan internal. Ia menyebut untuk pihaknya terus memantau ketat perkembangan strategis terutama terkait konflik Rusia-Ukraina. Yudo memaparkan lebih jauh, khususnya dengan adanya peristiwa seperti ini ke depan. Bagaimana? Ini tentunya akan menjadi pembahasan kita yang tidak bisa kita selesaikan secara terbuka. Sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada 24 Februari lalu, Moskow telah menjadi target hujanan sanksi dari berbagai negara. Rentetan sanksi itu beragam, mulai dari sektor ekonomi, keuangan, politik, hingga pertahanan. Sanksi ekonomi diberlakukan sejumlah negara di dunia, mulai dari Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Kanada, Australia, Jepang, hingga Uni Eropa. Negara pemesan akan memblokir aset bernilai miliaran dolar di 2 bank Rusia. Tak hanya itu, aset pejabat elit negara komunis tersebut akan ditangguhkan. Jerman juga menghukum Rusia dengan menghentikan sertifikasi pipa Nord Stream, jalur pipa gas alam yang menghubungkan Lubmin di Jerman menuju St. Petersburg di Rusia. Inggris turut akan membekukan aset 5 bank besar dan 3 konglomerat Rusia, yakni Gendy, Timchenko, Boris Rothenberg, dan Igor Rothenberg. Tak ketinggalan Uni Eropa akan melemahkan ekonomi Rusia dengan memblokir akses pasar keuangan dan teknologi yang ada di benua biru tersebut. Mereka juga akan membekukan akses perbankan Rusia di Eropa. Akibat hal ini, Rusia harus melakukan sejumlah penyesuaian moneter guna mempertahankan ekonomi dari gempuran sanksi. Hujanan sanksi dan kecaman dunia atas invasi Rusia ke Ukraina pun membuat rupiah jatuh ke nilai terendahnya sepanjang sejarah, terutama terhadap dolar Amerika Serikat saja. Misalnya, rubel turun 53,77%. Tak hanya ekonomi, sebagian besar negara di Eropa juga memblokir jalur kargo dan wilayah udara bagi penerbangan Rusia.